Kembali kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau membawa setiap kehidupan kita. Kita mau membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai saat ini, bukan karena kuat hebatnya kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, kita mau pakai untuk memuji, kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu, Yesus. Kami hampiri tata kekudusan-Mu, kami hampiri hadirat-Mu. Oh, haleluya. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa Tuhan. Karena itu kami tunduk di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari. Kami menyembah Engkau Tuhan. Rabasikara labataka ralabas. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari angkat pujian, katakan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang menyembah-Mu. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan kami hilang. Segala keangkuhanku hilang. Katakan ku sembah, ku sembahkan
Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Kau satu-satunya yang layak terima hormat kemuliaan dari kami Tuhan. Hiaraba seken airoda sekenara. Kon airaba sekin arabatakan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi kami rindukan Roh-Mu. Lebih lagi kami rindukan curahan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini saat ini Tuhan. Engkau siap bekerja bagi hari ini Tuhan. Engkau siap menjamah. Engkau siap melawat kami Tuhan. Naikkan pujian-Mu. Naikkan sembah-Mu bagi Yesus. Koraidis in airoda kon amasena hataka in harotaka ya sekena koremi in hataka kenalo ya sehena kin airataka ya, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu masuk lebih dalam, masuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Seken airoda sekena korada sekena korabe serata. Haleluya Yesus. Ku sembahkan, katakan ku sembah, ya Bapa. Katakan ku angkat suaramu. Ya Tuhan, yes Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami begitu merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Karena itu Tuhan, bahwa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati sukacita-Mu Tuhan. Biarlah tidak ada satu orang pun Tuhan pagi hari ini yang terlewatkan, tetapi setiap kami Tuhan, kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kabar baik. Beritakan
Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Allah bangkit dan Dia menyiapkan tempat bagi kita, haleluya. membuktikan bahwa Tuhan menang atas maut, menang atas dosa. Amin.
Katakan kanan kirimu, engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Karena kita lebih dari pemenang, kita mau mengibarkan banji Kristus. Kita mau bersorak lebih bagi Dia. Haleluya.
bukan karena hebatnya kami Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Roh-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu ada di tempat ini, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami alami bagi hari ini Tuhan. Shekerabataka yaralabashan, korabataka yaralabasheken aitokayasi. Haleluya Yesus. Koramiseken aratakana yasi. Oh Jesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami menghampiri tata kekudusan-Mu Tuhan pagi ini. Tata kasih karunia
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan saja katakan, ku yakin. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu. Rasakan jamahan Roh Kudus di dalam kehidupanmu pagi ini. Rabas syakata rataka ya ralabas sikarabata. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi ku yakin Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan kemuliaan, terjadi di sini. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi bagi setiap kami yang sakit. Pemulihan terjadi dalam hidup kami. Haleluya, ya ralala ya haleluya. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau hadir, maka sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi atas setiap kami. Kesembuhan terjadi atas setiap kami yang sakit pagi hari ini datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami dapat memuliakan Engkau. Kami percaya ketika Tuhan disenangkan, sesuatu yang luar biasa akan Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Kau melawat kami dengan kuasa firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar. Dijauhkan daripada kami hati yang keras. Diberikan kepada setiap kami hati yang lembut. Dimampukan untuk kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kabar baik? Beritakan? Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa datang kepada Tuhan. Ya saudara, satu berkat yang luar biasa ketika kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan.
Kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan April ini, saudara. Ya, dengan satu tema. Kalau kemarin penasaran tentang salib Kristus, saudara, kita akan merenungkan tentang bermegah pada salib Kristus. Ya, mana? Gak bisa keluar. Oh ya, di situ kok gak bisa ya? Hah? Tadi memang gak bisa ya? Oh, belum dinyalakan dari. Hah? Ya, puji Tuhan. Makanya saya situ kok gak nyala gitu ya. Yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bermegah pada salib Kristus. Saudara, kita akan melihat ayatnya, Injil Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, saudara. Malah saya nengok-nengok gini ya. Galatia 6 ayat 14. Yuk kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, ini adalah satu pernyataan daripada seorang rasul yang hebat. Ya, Rasul Paulus, walaupun dalam awalnya itu adalah orang yang tidak suka dengan sebuah kekristenan, benci yang namanya kekristenan. Tetapi ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, penderitaannya juga luar biasa, tapi pelayanannya juga luar biasa, seimbang, saudara ya. Kita akan melihat apa arti bermegah, saudara. Bermegah itu artinya mengagumkan, membesarkan, membanggakan. Nah, saudara, bermegah, kagum, bangga. Nah, saudara pernah bangga? Pernah enggak? Bangga dengan apa? Kira-kira bangga apa? Pada umumnya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang itu bermegah, bangga dengan apa yang sudah dicapainya. Betul enggak? Wah, puji Tuhan. Aku udah sekian lama berdoa gitu ya, supaya mendapatkan kedudukan, jabatan yang tinggi, dapat posisi, dapat prestasi. Kayak kemarin Yosua itu dapat prestasi, disyukuri. Dari 7 anak mendapatkan nomor 3, disyukuri sudah, walaupun itu nomor 3, tapi sesuatu yang luar biasa ya. Saya berangkat 6:30 pagi, pulangnya kemarin sampai sini jam berapa? Jam 7. 6:30 pagi, pulang jam 7 pagi. Satu perjuangan juga, sudah sepanjang hari di sana, saudara ya. Tapi sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Kebanggaan. Orang bermegah apa yang dicapainya. Orang bermegah apa yang dimilikinya saat ini, saudara. Apa yang kita punya saat ini. Sudah kita bergumul gitu ya. Dari yang awalnya kita menjadi orang yang kontraktor ya. Kontraktor, sudah tahu kontraktor? Apa dia kontraktor itu? Kontrak rumahnya pindah itu kontraktor, sudah ada. Bukan kontraktor yang itu, saudara ya. Tapi puji Tuhan, berjalannya waktu punya rumah sendiri gitu ya. Bangga, bermegah. Tapi ingat Bapak Ibu, semuanya itu hanyalah sementara. Itu sebabnya di sini kita
diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa semua yang kita capai, semua yang ada pada kita hari ini, itu semua hanya titipan yang kita nikmati selama kita di dunia. Roma 11 ayat 36 dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, karena dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melihat nasihat Rasul Paulus di sini. Yang pertama adalah kita jangan bermegah dalam hal-hal yang tadi. Ya, jangan hanya bermegah dalam hal-hal yang tadi, yang hanya lahiriah, yang hanya sifatnya sementara. Ya, next. Ya, yang sifatnya hanya sementara. Jangan bermegah hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya hanya sementara. Kalau kita punya jabatan, punya prestasi, punya posisi, punya banyak hal yang kita miliki, saudara harus tahu bahwa semua yang kita miliki, yang kita capai, yang kita dapatkan, semua yang kita dapatkan dan kita capai, ketika Tuhan memanggil kita, tidak ada yang kita bawa. Betul? Betul, saudara ya. Rumah yang besar pun tidak kita bawa, saudara. Akhirnya nanti kita akan mendapatkan tempat itu, di pemakaman itu hanya berapa meter itu ya? 3 meter, 2,5 meter kali berapa itu ya? Atau 3 meter kali berapa? Padahal rumahnya gede, maglung susun pitu. Tapi terakhirnya kok ya neng kono, ya saudara ya, kayak gitu ya. Nah dari situ kita belajar, bukan berarti nek kono aku gak usah mendapatkan pengen punya rumah, belajar, dapat prestasi. Bukan, harus saudara ya, amin. Kita harus berusaha, sekolahnya gen pintar, dilatih, saudara ya, bekerja keras mendapatkan. Tetapi Tuhan katakan, ojo gurku ya sing bermegah, jangan bangga hanya itu, karena semuanya itu hanya sementara. Tidak akan kita bawa. Tetapi yang kedua Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, bermegahlah karena salib Kristus. Ada apa dengan salib Kristus? Salib Kristus berbicara tentang penderitaan, saudara. Yang sudah kita lewati kemarin, kematian Yesus di atas kayu salib. Ada pujian, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, saudara ya. Itu yang harus kita bangga. Karena salib Kristus, di sini yang salib Kristus mendatangkan satu kehidupan. Bermegah karena salib Kristus, karena salib Kristus berbicara tentang penderitaan. Dan kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, saudara, di situ ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan begini. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23, saya bacakan Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus. Siapa ini? Paulus. Memberitakan siapa? Kristus yang disalibkan. Saking bangganya gitu. Maka Kristus itu, salib itu diberitakan, disampaikan. Karena Kristus inilah kamu menang. Karena Kristus inilah kamu mendapatkan kehidupan kekal. Karena Kristus inilah kamu diselamatkan. Saudara, disampaikan, diberitakan. Tapi di sini untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara, ayat ini tetap relevan di segala zaman. Saudara, sebab apa? Di sini yang dimaksud orang Yahudi dan Yunani bukan secara harafiah, saudara. Yaitu orang-orang yang berkebangsaan Yahudi atau Yunani. Namun ayat ini menjelaskan tentang pandangan dan konsep keselamatan yang dianut oleh manusia secara umum sama dengan yang dianut oleh orang-orang Yahudi dan Yunani. Kita akan melihat konsepnya mereka seperti apa. Konsep orang Yahudi begini Bapak Ibu.
orang Yahudi itu adalah orang kaum agamawi, ya, yaitu orang yang berpandangan bahwa keselamatan bagi manusia itu datang dari pihak Allah. Namun mereka menolak penyelamatan tentang salib. Saya ulangi. Orang Yahudi itu adalah kaum agamawi. Mereka berpandangan bahwa keselamatan bagi manusia itu datang dari pihak Allah. Namun mereka menolak yang namanya penyelamatan salib. Menurut orang Yahudi, Mesias atau juru selamat itu tidak pernah kalah. Ya. Menurut mereka, Mesias juru selamat itu tidak pernah kalah, nggak boleh kalah, gitu ya. Apalagi mati dengan cara disalib, saudara. Itu sebabnya pengajaran tentang Yesus yang disalibkan bagi mereka sebuah batu sandungan bagi orang Yahudi, ya, dan orang-orang yang pandangannya sama dengan orang Yahudi pada zaman sekarang ini. Coba perhatikan sekarang ini, saudara. Kita jumpai orang-orang yang punya pandangan seperti orang Yahudi, ya, di sekitar kita, ya. Kita jumpai orang-orang di sekitar kita mempunyai pandangan seperti orang Yahudi. Enggak masuk akal, Tuhan kok mati. Saudara pernah enggak gitu nih? Terus enggak masuk akal, Tuhanmu kok mati? Tuhanmu kok disalib? Tuhanmu berarti kalah. Begitu, saudara. Seperti itu, saudara. Inilah pandangan mereka. Dan kita jumpai di sekitar kita juga. Ya, orang-orang di sekitar kita. Ada yang memiliki pikiran seperti itu. Ya, mereka punya pandangan enggak masuk akal wong Kristen nih. Percaya kok Tuhan kok mati. Tuhan kok iso mati. Tuhan kok kalah. Tuhan kok disalibno. Saudara. Pernah kan dengar di sekitar kita? Ya, itu mau melemahkan iman kita, saudara. Melemahkan kita supaya kita tidak percaya kepada salib Kristus. Namanya Tuhan itu ya enggak pernah mati. Enggak iso kalah, begitu, saudara. Supaya kita goyah kepercayaan kita, kebanggaan kita dengan salib Kristus supaya kita goyah. Itu yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, ya. Kekristenan itu memang unik, saudara. Kadang secara akal tidak bisa diterima. Betul enggak? Coba Kristenan. Kalau secara akal pikiran kita, saudara, ya, 5 tambah 2 itu jadi berapa? 7 kan? Tapi kalau secara kekristenan dengan iman, dengan mata rohani, 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang plus 12 bakul. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak iso. Enggak bisa dengan nalar akal pikiran manusia. Itulah orang-orang di sekitar kita, saudara. Enggak iso, Tuhan kok mati, kok disalib nih. Saudara. Kekristenan itu kayak gitu, saudara. Ya, enggak masuk akal. 5 tambah 2 ya 7, sampai seujung dunia panggap itu, saudara. Tapi bagi orang yang percaya menggunakan mata iman, mata rohani kita, 5 tambah 2 bisa 5.000 plus 12 bakul. Amin. Saudara mungkin juga punya pengalaman. Lah iya, berkatku no sakmene, dihitung ya, sakmene. Terus pengeluaranku sakmene. Seharusnya kan ini kan enggak cukup ini. Tapi kok ya cukup sampai hari ini gitu, saudara. Betul? Itulah namanya mata iman, percaya, saudara. Saudara. Memang kekristenan itu enggak bisa dengan akal, harus dengan iman kepada Tuhan. Gaji sakmene, dipotong perpuluhane sakmene, urung tinggu ngene. Tapi kok ya cukup sampai hari ini. Itulah kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita akan melihat yang pertama tadi orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Yunani? Orang Yunani adalah orang yang cenderung menggunakan logika,
mereka dalam menerapkan konsep keselamatan. Pandangan mereka dilatar belakangi oleh keyakinan dan ajaran yang mengajarkan bahwa Allah itu tidak memiliki perasaan atau apatia. Apatis, nggak punya perasaan. Apatia. Jadi apabila Allah apabila Allah mengasihi manusia sehingga mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, berarti Allah itu lemah. Gitu, saudara. Berarti Allah itu bisa dipengaruhi dengan manusia. Itu sebabnya bagi orang Yahudi, kalau Allah itu mau turun ke dunia dan mati, bagi mereka, bagi manusia berarti Allah itu bodoh. Wow. Seperti itu, saudara. Itu sebabnya dianggap sebuah kebodohan. Kalau orang Yahudi dianggap sebuah apa? Batu sandungan. Apakah Allah itu tidak punya perasaan? Tidak. Allah itu Allah yang peduli. Allah yang punya kasih, maka sampai memberikan hidupnya sampai matinya di atas salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Bukan berarti dia itu kalah, saudara. Bukan berarti dia itu bisa dipengaruhi oleh manusia. Tidak. Tapi untuk membuktikan bahwa aku itu mengasihi kamu. Amin. Kita akan melihat mengapa Rasul Paulus bangga dengan salib Kristus. Saudara. Karena kita melihat, karena Rasul Paulus sadar bahwa oleh percaya kepada Yesus yang disalibkan, manusia diselamatkan. Next. Percaya bahwa salib Kristus itu apa, saudara? Mendatangkan keselamatan. Roma pasal yang 10 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Yuk kita akan baca bersama di situ. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itulah yang membuat Paulus itu bangga dengan salib Kristus karena sadar bahwa hanya oleh percaya kepada Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan maka mendapatkan keselamatan. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, saudara di situ berita tentang salib yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan Rasul Paulus, Petrus menyampaikan berita tentang salib, saudara ya. Kemudian di situ Petrus memberitakan firman tentang Yesus yang disalibkan. Sekali berkhotbah berapa jiwa? 3.000, 5.000, ada yang 3.000 kemudian 5.000. Di situ ada Kornelius dan keluarganya diselamatkan karena mendengar berita tentang salib. Jadi salib itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi berita salib, berita itu keselamatan bagi orang yang percaya. Kalau bagi orang Yahudi batu sandungan, bagi Yunani adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi kita salib ada sesuatu yang keluar kebanggaan kita karena salib itu menyelamatkan. Ya. Sebabnya bagi Rasul Paulus punya pendapat yang berbeda. Paulus tidak tersandung dengan salib Kristus, tidak malu memberitakan tentang salib Kristus. Paulus tidak takut mengakui, tapi Paulus justru aku bangga dengan salib Kristus, ya. Bangga, dia bermegah dengan salib Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara bangga dengan salib Kristus? Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena Paulus memahami bahwa kalau bukan salib Kristus, maka manusia akan binasa. Tanpa salib Kristus, maka manusia akan binasa. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, manusia akan binasa.
Roma pasal yang ketiga ayat 23 di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tanpa Yesus disalibkan, saudara dan saya adalah orang-orang yang binasa. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh salib Kristus kita mendapatkan keselamatan. Bukan binasa, tetapi kita mendapatkan hidup kekal di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus berarti tidak ada hidup yang kekal. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu, karena kita di dalam Yesus. Di luar Yesus kita binasa. Walaupun untuk kita percaya kepada Yesus itu bukan perkara yang mudah ya saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah menyaksikan untuk ke gereja itu saya harus jalan kaki berjam-jam. Kalau ke gereja itu harus melewati kali, sepatunya harus dimasuknya kresek, harus berangkat bawa baju yang double, nanti kalau kehujanan keringatan ganti di gereja dan lain sebagainya. Enggak sampai di situ. Kalau di lingkungan kami adalah hanya satu keluarga kami yang percaya kepada Yesus, saudara ya, waktu itu. Itu seringkali dibully. Wong Kristen, aja nyedak-nyedak wong Kristen. Kok nek mati yo eling-elingan. Aja dikubur nang kene, gen dikubur nang omahe nang kebone. Saudara pernah ngalami dibully kayak gitu ya? Itu kami alami saudara. Tapi puji Tuhan, kami tidak goyah dengan bully, dengan perkataan apapun. Walaupun hanya satu keluarga kami yang percaya Yesus. Tetapi sampai hari ini tetap bangga dengan salib itu. Karena salib itu yang menyelamatkan. Kalau tidak ada salib kami akan binasa. Yang ketiga, salib Yesus itu adalah kemenangan kita. Salib Yesus adalah kemenangan kita. Yang sudah kita rayakan kemarin. Kemenangan atas segala dosa. Kemenangan atas segala maut, kemenangan atas segala rasa takut, pergumulan, keputusasaan. Nanti kita akan bahas di minggu pertama tentang ini saudara, kelanjutannya. Kemenangan kita karena salib. Jadi kita bersyukur saudara, kita ada dan sampai hari ini bisa mengenal Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus. Itu satu berkat yang luar biasa. Mukjizat yang saya katakan ketika kita percaya Yesus itu sebuah mukjizat yang luar biasa. Sebab bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita yang memilih Tuhan, kita enggak kesampaian. Tuhan yang memilih saudara dan saya. Siapakah kita ini saudara? Kita dipilih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri firman Allah ini saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi saudara ya. Ada tiga orang saudara ya. 3 orang ini yang namanya pertama itu Andi, Bobby, Charles, ABC. Supaya enggak lupa ya. Andi, Bobby, dan Charles. Mereka ketiga orang ini diberi tugas oleh Tuhan. Diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang berat dan besar menuju ke sebuah bukit, ke puncak bukit, saudara. Wah, saudara bisa bayangkan ke puncak bukit. Tingkut pasti dalane, kira-kira bisa bayangkan dalane mudah apa sulit ya? Puncak bukit. 3 orang ini Andi, Bobby, dan Charles. Mereka diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang berat dan besar menuju ke sebuah puncak bukit. Dan Tuhan, enggak hanya disuruh tok, saudara. Tuhan berjanji akan menjemput di sana dan membawa mereka nanti ke surga. Coba, nek saudara dijanjani kayak gitu kira-kira mau apa enggak saudara ya? Semangat apa ngeluh kira-kira? Kalau perintah kalau enggak ada janji, alah
Ya engko nak tenan nek gak. Berjanji akan dijemput dan membawa ketiga orang ini ke surga. Dengan semangatnya saudara, Andi dan Bobby ini, Charles ini, mereka dengan semangat, dengan taat, dengan penuh semangat mereka memikul salibnya. Mas Gun disalibnya. Salib memikul, kemarin adalah peragaan juga memikul salib saudara ya. Karena semalam saya baru pulang jadi belum sempat membuat ilustrasi tentang salib. Memikul salib, ketiga orang ini semua memikul salib, berjalan sambil saudara. Karena berat saudara, nggak bisa langsung berdiri nih, pasti memikulnya dengan pelan-pelan saudara. Ketiga orang nih, perjalanannya nggak gampang saudara. Mereka harus melewati, pertamanya jalannya alus aspal. Pena aspal saudara, rodok jalan rodok pena. Setelah aspalnya selesai, mulai lewati yang namanya jalan makadam, berbatu-batu. Di desa biasanya ada jalan berbatu-batu. Batu ini gede-gede ditoto, ya. Di situ ada batu besar, ada yang batunya ada yang sudah melompat dari tanah. Maksudnya enggak masuk di tanah, sudah keluar dari tanah, berceceran. Oh, sakit sudah dia. Itu. Kemudian jalannya bisa melewati liku-liku apa ya? Tikungan yang tajam, kanan kiri enek jurang gitu ya. Kalau jalan tol enak ya kemarin ya. Wah, wes itu dia. Ini jalannya nih liku-liku, kanan kiri ada jurangnya. Enggak hanya itu, naik, turun, terus licin, sempit lagi. Wah, saudara, wah ini mereka bertiganya sudah mulai semangat saudara. Tiba-tiba ini di tengah jalan ini, Andi ini, gak kuat aku, pundakku loro kabeh, kakiku kemeng. Akhirnya Andi ini, wah kebetulan ada jurang, dilemparlah salib itu ke jurang. Dilempar salibnya jadi ke jurang. Wah dengan liya-liya, oh enak, bisa jalan. Andi saudara. Yang kedua tadi siapa? Bobby juga begitu. Bobby ini punya akal. Ini aku yo mulai kemeng, kakinya juga mulai sakit. Ini mulai lihat itu ada rumah. Mulai kula nuwun pinjem gorok. Pak, pinjem gorok, salibnya mulai digorok. Supaya enteng, maksudnya begitu. Salibnya digorok separuh supaya enteng. Tinggal enteng, berangkat, jalan lagi. Yang ketiga, Charles. Gak apa-apa wis, walaupun sakit, kakinya ya kemeng wis gak apa-apa. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, kuatkan saya sampai tujuan. Saudara, si Andi sudah sampai duluan, saudara, karena salibnya sudah dibuang ke jurang sampai duluan. Tapi di situ melihat, loh, udah sampai ke puncak bukit, tapi untuk menuju ke surga ternyata di sana ada jurang. Mulai tonga-tongo ya, rasakno. Tonga-tongo saudara, bingung. Noleh kanan, noleh kiri, gak ada alat yang dipakai untuk sampai sana. Kemudian tiba yang kedua, siapa? Bobby juga melihat, loh, aduh, kenapa? Kadung, tak potong salibku, aduh, ada jurang, gak teko. Orang yang kedua ini semua begini, sambil gini, tandanya apa? Aduh, jatuh no kadung. Gak bisa diulangi lagi saudara. Jatuh menyesal. Di kemudian tidak ada artinya. Charles saudara. Walaupun dengan berat hati. Jatuh bangun. Memperagakan Mas Gun. Jatuh jangan Mas Gun tak akan memperagakan. Jatuh.
Bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tetap dalam namanya kuat. Kuat, strong. Gak senyemangati, mati dewe. Strong. Sampai melihat jurang. Oh puji Tuhan, dipasangnya salib. Charles bisa melewati. Cerut, salibnya lepas, hilang. Beri tepuk tangan dong. Amin. Malah nih aja dipotong, aja disalahne salib kudu. Ayo ada ayatnya loh, aku juga ngomong nggak bohong. Yuk dibaca ayatnya di mana itu ya? Lukas 9. Ayo, semua baca. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, kita baca bersama 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua. Apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, terus memikul salibnya setiap tahun sekali. Loh, gimana yang benar? Oh, setiap hari. 1, 2, 3. Memikul salibnya setiap hari dan saudara jadi mengikut Yesus? Saudara mengikut Yesus? Di sini apa? Menyangkal diri. Dirinya dari kita. Terus memikul salibnya bukan salibnya tetangga, salibnya dewi-dewi. Jangan bandingkan salibku dengan salib tetanggamu. Masing-masing punya salib, saudara. Setiap hari eling-eling Bapak. Katakan kanan kirimu mendino. Ojo sambat, jalan terus. Amin. Minta kekuatan Tuhan dan ikut Yesus. Sebab kalau tidak ada salib, tidak akan ada glory. Amin. Apapun pergumulan kita hari ini, tetap bermegah dengan salib Kristus. Karena salib itulah mendatangkan keselamatan, kehidupan kekal, dan kita mengalami kemenangan. Kalau sudah tidak memikul salib, tidak sampai ketujuan. Ojo dipotong salibe. Ojo apa-apanya dibuang, wis gak kuat aku tak gua ae ning jurang kono. Saudara, gak begitu ya. Salib harus kita pikul setiap hari. Masing-masing salibnya beda-beda. Salib saya dengan salib Bu Sulis beda. Gak tahu gede ndi. Saudara, bukan masalah besar kecilnya. Yang penting kita harus sampai kepada tujuan kita. Jangan dibuang, jangan dipotong. Ikuti saja maunya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Yesus itu sudah menanggung dosa kita. Ya, kejahatan kita itu ditanggung oleh Yesus. Apapun pergumulan kita, kalau maut itu kuasa kematian saja sudah dikalahkan gitu loh saudara. Apalagi tentang salib-salib yang harus kita pikul setiap hari. Pergumulan-pergumulan saudara, penderitaan-penderitaan saudara, kesusahan-kesusahanmu. Tuhan mampu enggak? Tuhan mampu enggak? Mampu. Kuasa kematian saja dikalahkan saudara. Apalagi masalah-masalah kita yang hari-hari kita jalani dalam kehidupan kita. Yang penting saudara tetap maju terus, pikul terus bersama Tuhan. Jangan dibuang, jangan dipotong, jalan terus. Saudara akan sampai kepada tujuan. Di situ kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata. Pujiannya saudara. Bon ojo senenge saudara. Lewati lembah mendino nangis.
Karena pergumulan hidup ini, saudara. Berapapun harga yang kita bayar, tetap setia, melayani, mengasihi, tetap melayani Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Tiba saat nanti kita akan mendapatkan surga, mahkota kemuliaan. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini, saudara, dengan segenap hati kita, bahwa iring Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Surga itu bukan murahan. Saudara harus membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan itu harus menjadi satu kebanggaan kita. Jangan dibuang, jangan dipotong, harus jalan terus. Mungkin saudara, Tuhan, aku sudah gak mampu. Seperti Charles tadi, jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh. Karena gak kuat, karena gak mampu. Terus saja, Tuhan masih memberikan kekuatan untuk kita menang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Komitmen kami kepadamu Tuhan. Walaupun berat Tuhan, ada kalanya kami jatuh Tuhan. Haleluya. Hidupku, Yes. janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Makasih Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku
Inilah komitmen kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau seumur hidup kami walaupun berat rasanya. Salib itu berat bagi kami Tuhan. Kadang-kala kami jatuh Tuhan, kadang-kala kami harus merasakan tidak berdaya Tuhan. Yesus. Melayani, kami butuh Roh-Mu. Mampukan kami Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Jesus. Melayani, Mengasihimu
melayani. Yes, inilah kami Tuhan. Gloria, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota mengucap syukur buat kasih setiamu yang kami rasakan hingga detik kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah mengenal. Kami sudah mengenal kasih-Mu, kami sudah mengenal kuasa-Mu. Bahkan di antara kami yang sudah mengenal-Mu dari lahir atau bahkan baru saja, tidak penting seberapa lama kami mengenal-Mu, tapi yang menjadi hal yang pokok adalah kami saat ini sudah mengenal-Mu. Kami sudah mengenal kasih setiamu, dan bahkan lebih dari itu kami sudah mengenal kuasa penyalipan-Mu. Ya, hal itu menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan kami, Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh berdiri sampai detik ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa, kami tidak mampu melalui hari-hari kami tanpa kasih-Mu Tuhan. Bukan kami yang memilih-Mu, tapi kasih-Mu yang memilih kami, membawa kami semakin dekat ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh lagi merenungkan anugerah terbesar yang sudah kami terima, yaitu kuasa penyalipan-Mu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya bagi kami semua. Anugerah terbesar yang patut kami syukuri, dan kami mau mengimani kasih itu tetap tumbuh dalam hati kami, sehingga kami mau menjadi seperti gadis-gadis bijak yang selalu memenuhi buli-buli mereka dengan minyak. Seperti itu juga kami Tuhan, kami mau memenuhi hidup kami dengan iman dan kesetiaan kami kepadamu, supaya kami bisa menyambut dan menyongsong Sang Mempelai Agung yang akan membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, bukanlah hal yang mudah di dalam kami memikul salib kami setiap hari Tuhan, namun dengan kuasa yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Kami dimampukan, kami dikuatkan untuk bisa memikul semua salib itu Tuhan. Salib demi salib yang akan kami lalui tidaklah sedikit Bapa. Hal-hal tantangan ke depan masih akan kami lalui, namun kami percaya bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Bersama-Mu kami mampu, bersama-Mu kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kasih-Mu untuk kami bisa melalui hari-hari kami. Banyak sekali pergumulan yang bahkan tidak bisa kami sampaikan di dalam doa-doa kami, namun kami percaya Roh Kudus yang akan menyampaikan doa-doa kami kepadamu, supaya kami dimampukan dan kuasa-Mu turun atas kami. Kami dikuatkan menjalani kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyerahkan hamba-Mu yang sudah menceritakan isi hati-Mu kepada kami semua. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan urapan baru atas hamba-Mu. Tuhan memberkati sehari-harinya, Tuhan mau cukupkan setiap kebutuhannya dan keluarganya. Tuhan tambah-tambahkan damai, sejahtera, sukacita di dalam hamba-Mu menjalankan tugas pelayanan dan kewajiban dalam kehidupan sehari-harinya. Kami mengucap syukur, kami juga menyerahkan Tuhan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus gereja ini penuhi, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang akan menyediakan segalanya
seturut dengan kekayaan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi bangsa Indonesia, Engkau adalah Allah yang mengasihi pemerintah Republik Indonesia. Engkau memberkati setiap pemerintahan dari jajaran tertinggi hingga RT RW. Tuhan memberikan hikmat dan kuasa sehingga mereka boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati lebih dan lebih lagi. Engkau memampukan kami untuk kami bisa melakukan setiap bagian kami sesuai dengan kehendak-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Yes. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar Tuhan, kebanggaan kami bukan hanya apa yang sudah kami capai. Kebanggaan kami bukan hanya apa yang kami miliki sampai hari ini, tapi lebih daripada itu kebanggaan kami ketika kami mengenal Tuhan, ketika kami percaya tentang salib itu, karena salib mendatangkan keselamatan, kehidupan kekal dalam kehidupan kami. Dan lewat salib dan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus mendatangkan kemenangan atas dosa, maut dan pergumulan hidup kami. Tuhan, kami mau terus setia kepada Engkau. Kami mau terus bermegah tentang salib itu. Kami mau terus memikul salib itu Tuhan. Kami sadar setiap ada harus memikul salib yang berbeda-beda. Tapi kami percaya, beri kekuatan kepada kami untuk kami terus maju Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Sampai kepada finishing well. Kerajaan surga. Itulah tujuan kami Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Apapun pergumulan kami, dalam nama Yesus jadi kuat. Kami terus maju, setia taat sampai akhir hidup kami. Kami tidak akan mundur, kami akan terus setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih yang lemah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Allahku akan memenuhi kebutuhan keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang berbeban berat diberi kekuatan dan jalan keluar. Yang berulang tahun di sepanjang minggu Tuhan memberkati dengan bertambah usia, bertambah mengasihi Tuhan. Agenda sepanjang minggu Tuhan menolong baik ibadah wanita muda, wanita lansia dalam ibadah gabungan, ibadah doa penghiburan, ibadah Paskah wilayah. Tuhan tolong semua kegiatan agenda sepanjang minggu Tuhan memberkati. Terima kasih pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Engkau juga memberkati mereka. Menjadi pelayan-pelayan yang semakin cinta Tuhan. Semakin berapi-api untuk melayani Engkau. Sebentar kami akan melakukan firman-Mu. Mereka yang mengembalikan miliknya Tuhan. Mereka yang memberikan korban syukur. Berkati semua apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan usai ibadah ini kami akan pulang. Tuhan menolong kepada kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, rumah tanggamu,
usaha pekerjaanmu, sekolah, kuliah, dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia, menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.